Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Dedi Tatang Junaidi, salah satu guru pendidikan agama Islam di SMA 1 Margahayu, coba menjelaskan tentang Daurah Janais, atau dalam bahasa Indonesianya adalah bagaimana kita melakukan kepengurusan atau merawat jenazah. Ini menjadi hal yang sangat perlu dibahas, terlebih dalam rangka pembelajaran anak-anak atau siswa yang telah memasuki masa mumayyiz atau masa akil balik. Karena mau tidak mau, Daurah Zanis ini adalah sesuatu yang akan terjadi hatta kita yang merawat atau kita yang dirawat. Tentu perlu pendekatan keilmuan, perlu pemahaman bagaimana merawat jenazah yang terkadang orang memandang merawat jenazah atau mengurus jenazah ini adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh sekelompok orang. Padahal sesungguhnya merawat jenazah atau darawat janis ini adalah menjadi salah satu kewajiban kita, walaupun jatuhnya adalah jatuh hukum fardu kifayah, tetapi bisa jadi ini akan terjadi hukum pada diri kita yang tidak mau kita harus bisa melaksanakannya, walaupun jatuh pada hukum wajib kifayah. Sebagaimana kita ketahui teman-teman, Allah berfirman dalam ayat yang mungkin banyak telah kita pelajari bersama, bahkan sangat populer untuk kita dengar, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap makhluk Allah yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Bahkan di dalam Quran surat Al-Mulk, Allah berfirman, alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dengan surat Al-Mulk ini menjelaskan bagaimana yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Pertanyaan yang mungkin bisa menjadi masalah teknis untuk kita semuanya, apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan atau bagaimana sikap kita terhadap jenazah? Ya, yang pertama kali, sikap kita yang terhadap jenazah mungkin yang mungkin tidak tertulis dalam PowerPoint ini. Yang pertama, kita harus meyakini bahwasanya kita tidak boleh takut dengan jenazah, karena sesungguhnya jenazah itu tidak ada alasan yang masuk akal untuk kita takuti. Bahkan harus kita empati ketika kita melihat jenazah. Apa yang harus dilakukan yang pertama adalah ketika kita melakukan jenazah, perlakuan kita terhadap jenazah adalah yang pertama adalah menutup matanya serta mendoakannya. Ada kalimat yang istirja yang mungkin sering kita dengar, yaitu kita disunahkan untuk mengucap wa inna ilaihi rajiun, dan doa yang harus dipanjatkan yaitu diantaranya diantara keterangan yang sahih atau yang keterangan yang sahih diantaranya adalah ketika jenazahnya laki-laki kita boleh mengucapkan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau misalkan jenazahnya adalah seorang perempuan, maka domirnya diubah menjadi ha, jadi Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu. Yang pertama kali harus dilakukan terhadap jenazah. Yang kedua adalah menyelimutinya. Jadi ini adalah amalan yang kedua ketika kita dihadapkan kepada jenazah, yaitu kita disunahkan untuk menyelimutinya. Ini banyak terjadi kisah-kisah terhadap para sahabat, ya, bagaimana tindakan dan amalan yang kedua ketika kita dihadapkan kepada jenazah adalah kita harus menyelimutinya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Banyak sekali kisah-kisah yang menerangkan pada kita akan ada sahabat yang tidak bisa kain kafannya, kainnya untuk menyelimutinya terbatas, sehingga ketika menutup kaki kepalanya terbuka dan
ketika menutup kepalanya, kakinya terbuka. Jadi ini adalah beberapa hal yang menjadi ketentuan ketika kita dihadapkan kepada jenazah. Yang ketiga adalah segera menyiapkan pemakaman. Jadi yang ketiga adalah segera menyiapkan pemakaman. Apa saja pemakaman itu? Tentu yang harus kita perhatikan. Tentu ada setidaknya ada 4 kegiatan yang harus diperhatikan dalam kita menghadapi jenazah. Ini menjadi keterangan yang umum dan populer yang mungkin sering kita dengarkan. Pertama adalah pasti kita disunahkan untuk diwajibkan untuk memandikannya. Jadi apa saja kita harus menyiapkan bagaimana untuk memandikannya. Yang kedua, menyiapkan untuk mengkafaninya. Berarti kalau mengkafani berarti harus menyiapkan atau bahan-bahan yang diperlukan dalam mengkafani. Mungkin ini menjadi hal yang paket mungkin ya teman-teman semuanya. Paket kita kalau ketika membeli pada dengan minyaknya. Yang ketiga, bisa menyolatkan di ini kita lakukan di tempatan pemakaman jenazah adalah menyebarkan berita meninggalnya, dan yang keenam adalah bersabar dan ikhlas jika dihadapkan kepada kematian orang-orang yang kita cintai. Sesungguhnya tadi sudah habis sampaikan tentang bagaimana jenazah. Jadi setidaknya ada 4 kewajiban yang harus kita lakukan, yang harus kita tempuh ketika kita menghadapi atau merawat jenazah. Jadi diantaranya adalah yang pertama adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Itu teman-teman sekilas mungkin tidak bisa menyampaikan lebih banyak lagi, tapi saya akan mencoba nanti dalam kegiatan yang lainnya kita akan menampilkan secara audiovisual ya bagaimana mensimulasikan atau menggambarkan bagaimana kita cara teknis memandikan, mengkapannya, menyolatkan, dan menguburkan. Tentu ini adalah hal yang sering kita lihat, tetapi pada tatanan prakteknya itu terkadang kita dihadapkan pada variabel permasalahan yang mungkin terjadi. Dan hal ini mungkin harus kita persiapkan bagaimana kita bersiap-siap atau kita memahami bagaimana melaksanakan pengurusan jenazah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit tentang bagian daurah zanais atau yang lebih dikenal dengan bagaimana kita mengurus jenazah. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan mudah-mudahan ada sebuah motivasi besar ketika kita bisa melaksanakan fardu kifayah ini. Ada sebuah hadis yang sangat menarik untuk kita perhatikan adalah antaranya satu adalah barang siapa yang memandikan jenazah maka seolah-olah dia telah baru lahir ke muka bumi. Allah akan menggugurkan segala dosa perdosaannya. Begitu sangat takjub, begitu sangat hebat orang-orang yang bisa melaksanakan merawat jenazah. Itu satu di antaranya. Dan banyak lagi bagaimana benefit, bagaimana keuntungan yang Allah hadirkan bagi orang-orang yang mampu melaksanakan daurah zanis atau bagaimana bisa mengaplikasikan merawat jenazah. Sekali lagi, jadi merawat jenazah itu bukan hanya pekerjaan sekelompok orang, tetapi merawat jenazah adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.